Ya, sudah kelihatan ya, gambar. Iya, sudah nampak, Bu. Ya. Sudah, Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Moderator dan teman-teman semua di BRIN dan lain-lain yang sudah bergabung, baik di secara virtual atau mungkin ada yang di ruangan juga ya. Baik, penelitian saya ini dan teman-teman berjudul From Local to Classroom, Adapting Osing Cultural Practice for Cultural Responsive Indonesian Language Teaching. Jadi dari lokal ke kelas ya, bagaimana mengadaptasi praktik budaya Osing untuk pengajaran bahasa Indonesia yang responsif secara budaya. Gitu. Eh, Penelitian ini dilatar belakangi bahwa salah satu aspek penting dalam pendidikan berbasis budaya adalah pemanfaatan kearifan lokal sebagai sumber belajar yang kita tahu bahwa Indonesia kaya akan itu gitu ya. Kemudian integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah ini tidak hanya memperkaya bahan ajar ya, tetapi juga memperkuat identitas budaya siswa dan menumbuhkan sikap apresiatif terhadap warisan budaya daerah. Nah, salah satunya adalah suku Osing. Jadi sebagai masyarakat adat di Banyuwangi ini memiliki kekayaan budaya yang unik dan beragam, mulai dari tradisi lisan, kesenian, adat istiadat hingga sistem nilai yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, sayangnya dalam pembelajaran di sekolah ya, mungkin juga termasuk di Banyuwangi sendiri itu masih cenderung menggunakan bahan ajar umum ya yang kurang mempertimbangkan konteks budaya lokal ya sehingga kurang terhubung dengan materi yang mereka pelajari itu. Nah, dengan pendekatan pembelajaran yang responsif secara budaya itu merupakan solusi dalam menghadirkan pengalaman belajar yang mungkin lebih bermakna gitu ya. Nah, berkaitan dengan itu, maka fokus penelitian ini ada tiga, yaitu mengidentifikasi elemen kearifan lokal yang dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran bahasa Indonesia, kemudian merancang model pembelajaran berbasis budaya Osing dan mengevaluasi keefektifan pembelajaran berbasis budaya Osing. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan ini ya dan pengembangan research and development ya R&D untuk merancang model pembelajaran berbasis budaya Osing. Jadi nanti ada tiga tahapan yaitu mulai mengidentifikasi kearifan lokal suku Osing sebagai sumber belajar nanti menggunakan studi etnografi, analisis dokumen, wawancara dengan tokoh masyarakat ya. Kemudian yang kedua merancang model pembelajaran bahasa Indonesia berbasis budaya Osing. Jadi ini pengembangan produknya nanti juga dilakukan dengan FGD, kemudian juga validasi. Ketiga, mengevaluasi keberhasilan perancangan. Nanti ada analisis yang sifatnya evaluatif. Kemudian data dianalisis menggunakan analisis tematik. Ya. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan sebagai berikut. Jadi ada masalah yang pertama tadi berkaitan dengan identifikasi kearifan lokal suku Osing sebagai sumber belajar bahasa Indonesia. Jadi apa saja ini kearifan lokal yang dapat digunakan untuk sumber belajar. Nah, ini kami identifikasi menjadi ada 7 ya. Yang pertama adalah tradisi seni dan budaya. Nah, beberapa tradisi seni dan budaya yang kami ambil adalah tari gandrung ya, atau gandrung Osing, kemudian sebelang juga angklung caruk ini. Nah, integrasi dalam pembelajarannya nanti ketika siswa misalnya menulis deskripsi tentang tarian dan makna filosofinya, kemudian analisis struktur teks dari cerita yang menyertai tradisi ini. Kemudian yang kedua, arsitektur rumah adat suku Osing ya. Jadi rumah adat suku Osing itu memiliki keunikan ya. Ada namanya tikel balung, ada kerojokan dan juga ada barisan. Nah, di sini integrasinya dalam pembelajaran nanti ke penggunaan misalnya teks deskripsi gitu ya untuk menggambarkan rumah adat atau mungkin menulis esai argumentatif tentang relevansi rumah adat dalam arsitektur modern dan sebagainya. Kemudian yang ketiga bahasa Osing ya sesuai dengan tema dalam seminar ini. Jadi bahasa Osing sebagai bahasa pertama ini kita manfaatkan dalam pembelajaran yang responsif budaya. Ya, jadi bahasa Osing merupakan bahasa khas masyarakat Osing yang memiliki perbedaan dengan bahasa Jawa standar ya. Jadi ada ciri khasnya nanti ya. B jadi B. Ya. Jadi ada ciri khas tertentu yang menunjukkan itu memang kalau saya katakan mungkin dialek Osing ya, bahasa Jawa dialek Osing. Nah, nanti integrasi dalam pembelajaran
siswa bisa misalnya membandingkan struktur bahasa Osing ini dengan bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian mungkin analisis morfologi atau sintaksisnya gitu ya. Dan juga mungkin bisa pembuatan kamus mini bahasa Osing sebagai tugas proyek. Nah, ini mungkin saja bisa gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah upacara tradisional. Misalnya ada Barong Iter Bumi, Tumpeng Sewu, kemudian ritual kebu-kebuan misalnya. Nah, ah, untuk integrasinya nanti misalnya untuk membuat eksplanasi tentang makna dan pelaksanaan ya upacara tradisional, menulis teks prosedurnya dan sebagainya. Kemudian yang kelima ada cerita rakyat. Misalnya ada legenda Sri Tanjung, asal-usul kota Banyuwangi, kemudian Dharma Wulan Minak Jinggo, misalnya kita ambil itu. Nah, nanti integrasinya dalam pembelajaran, misalnya untuk membaca dan menganalisis struktur teks naratif dalam cerita rakyat. Nah, misalnya itu. Atau menulis cerita ulang rakyat dengan versi modern, gitu ya, dan sebagainya. Kemudian juga kita ambil kuliner khas suku Osing, misalnya ada sego tempong, ada pecel pitik, ada kue bagia, tape buntut dan sebagainya. Nanti ini bisa digunakan untuk menulis teks prosedur, mungkin teks eksposisi dan sebagainya. Dan yang terakhir berkaitan dengan nilai filosofi dalam kehidupan masyarakat Osing. Situ ada nilai-nilai misalnya yang menonjol itu adalah gotong royong, ya. Ada gotong royong, kemudian kesederhanaan dan kejujuran, religiusitas dan harmoni dalam alam dan sebagainya. Nah, nanti diintegrasikan apa dalam menulis teks misalnya reflektif tentang nilai-nilai kehidupan masyarakat Osing dan sebagainya. Nah, itu hasil identifikasi kearifan lokal suku Osing yang bisa digunakan sebagai sumber belajar bahasa Indonesia. Nah, kemudian untuk perancangan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis budaya Osing, pertama memperhatikan prinsip dasar rancangan pembelajarannya, ya. Jadi di sini harus apa kontekstual, kemudian interdisipliner, kemudian ada keterlibatan aktif dari siswa. Kemudian dosen apa desain model pembelajaran yang digunakan nanti dalam desain itu adalah project based learning dan discovery learning yang nanti ada 4 tahapan yang digunakan. Kemudian yang ketiga, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Jadi nanti kita menggunakan aplikasi interaktif itu ya misalnya, kemudian atau podcast budaya dan sebagainya. Kemudian asesmennya dilakukan dengan asesmen otentik, baik nanti asesmen yang sifatnya formatif maupun sumatif. Nah, kemudian hasil yang ketiga yaitu hasil evaluasi ya dari hasil evaluasi apakah rancangan pembelajaran ini sudah bagus atau tidak menurut guru atau siswa. Nah, itu dilakukan ini secara kualitatif ya melalui kegiatan observasi kelas, wawancara, analisis portofolio siswa dan juga apa dengan refleksi guru ya. Dari situ hasilnya bahwa pertama, keterlibatan dan antusiasme siswa sangat bagus. Jadi siswa ini menunjukkan peningkatan minat belajar ya karena materi yang dekat dengan kehidupan mereka, mungkin itu. Kemudian juga peningkatan keterampilan berbahasa ya. Jadi kalau dikelompokkan misalnya 4 keterampilan berbahasa, rata-rata keterampilan anak-anak ini juga meningkat. Kemudian dampak pada pemahaman budaya dan identitas lokal, ini siswa mengaku lebih memahami nilai dan filosofi budaya Osing setelah mengikuti pembelajaran ini. Jadi meskipun mereka hidup di sana, belum tentu juga mereka paham akan budayanya sendiri gitu ya. Kemudian efektivitas strategi dan metode pembelajaran bahwa project based learning ini terbukti efektif dalam meningkatkan terutama kemampuan kritis siswa, kolaborasi dan sebagainya. Discovery membantu siswa memahami konsep kebahasaan melalui eksplorasi budaya secara langsung dan sebagainya. Nah, tentu juga meskipun ada hasil seperti ini memang ada tantangan dan kendala ya dalam penelitian ini. Misalnya keterbatasan sumber daya, kemudian variasi tingkat pemahaman budaya Osing sendiri baik guru maupun siswa gitu ya. Dan juga beban kurikulum bagi guru yang harus bagaimana ini memasukkan unsur budaya gitu ya. Nah, simpulan dari penelitian ini adalah bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi budaya Osing dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat meningkatkan keterampilan berbahasa siswa, sekaligus memperkuat kesadaran mereka terhadap warisan budaya lokal. Pendekatan berbasis budaya melalui
tadi ada project based learning dan discovery memungkinkan siswa belajar secara kontekstual dengan mengaitkan materi bahasa dengan seni, tradisi, cerita rakyat, dan nilai-nilai filosofi Osing. Ya. Kemudian implementasinya di sekolah juga berjalan dengan bagus, ya. Namun demikian tetap ada tantangan ya tadi, terutama juga pada guru memang perlu dipahamkan lagi lebih baik tentang eh, konsep pendekatan cultural responsive teaching ini. Baik, saya kira itu Bu Ambar, eh, secara ringkas penelitian kami eh, tentang suku Osing ya. Baik, terima kasih.